Jadi seringkali orang itu eh, terhambat, ya, terhambat dalam melangkah itu karena tadi digondeli masa lalu atau dia dihalang-halangi oleh kekhawatiran masa depannya Oke. atau dua-duanya. Jadi dia di belakang itu digondeli oleh masa lalunya, ya, digondeli oleh ketakutan. Oh, nanti jok-jok kalau saya melangkah nanti saya seperti dulu lagi. Jangan-jangan nanti kalau mengambil langkah ini nanti gagal kayak yang dulu lagi. Atau dan satunya lagi dihantui oleh ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran-kekhawatiran. Oh, nanti kalau saya melakukan ini, nanti kalau gagal gimana ya? Kalau nggak berhasil gimana ya? Padahal itu belum pernah dilakukan. Nah, Hmm, seringkali penyebabnya adalah itu. Kenapa kita sangat sulit dalam melangkah, dalam menentukan pilihan dan seterusnya gitu. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Tasawuf Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Ya, Oke. Mas, kita kan kemarin masih ngebahas kayak nafas untuk problem selain problem kesehatan fisik ya Mas ya. ya. Sekarang masih ada lanjutannya nggak nih Mas kira-kira? Jadi di video yang lalu kita sudah sedikit menyinggung eh, bagaimana sih cara kita itu keluar dari jebakan rasa bersalah, ya, rasa bersalah masa lalu Mm-mm. dan ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran-kekhawatiran masa depan. Oke. Jadi sebenarnya topik ini itu seringkali yang menjadi penghambat, ya, menjadi penghambat bagi seseorang itu untuk melangkah. Jadi seringkali orang itu eh, terhambat, ya, terhambat dalam melangkah itu karena tadi digondeli masa lalu atau dia dihalang-halangi oleh kekhawatiran masa depannya Oke. atau dua-duanya. Jadi dia di belakang itu digondeli oleh masa lalunya, ya, digondeli oleh ketakutan. Oh, nanti jok-jok kalau saya melangkah nanti saya seperti dulu lagi. Jangan-jangan nanti kalau mengambil langkah ini nanti gagal kayak yang dulu lagi. Atau dan satunya lagi dihantui oleh ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran-kekhawatiran. Oh, nanti kalau saya melakukan ini, nanti kalau gagal gimana ya? Kalau nggak berhasil gimana ya? Padahal itu belum pernah dilakukan. Nah, Hmm, seringkali penyebabnya adalah itu. Kenapa kita sangat sulit dalam melangkah, dalam menentukan pilihan dan seterusnya gitu. oke. Lah, ya itu berarti caranya gimana itu Mas? Jadi harus kalau kita mau lepas dari situ, kita harus ketahui dulu. Kita harus tahu apa penyebabnya. Jadi tadi ya, kembali lagi. Penyebabnya itu apa sih? Ketakutan masa lalu, Mm-mm. atau kekhawatiran masa depan, atau dua-duanya. Oke. Nah, gitu. Lalu kalau cara untuk mengetahui kita itu sedang terjebak di masa lalu itu gimana? Kan gitu ya. Caranya adalah gini. Eh, ini cara sederhananya ya. Cara sederhananya nanti bisa dengan teknik timeline namanya. Timeline itu Wita coba tarik, ya, tarik Mm-mm. garis waktu kehidupannya. Mm-mm. Jadi misal gini, eh, Wita kan sekarang di umur 20-an sekian ya. Coba ditarik ke belakang. Oh, saya di umur misal saya di umur 19 tahun. Saya di umur 19 tahun ada kejadian yang tidak mengenakkan tidak gitu. Tanyanya kepada diri, ya. Tentu pertanyaan-pertanyaan semacam ini ya, kalau tidak bisa, misal kok belum pede, untuk belum berani, kan banyak itu di antara orang-orang itu yang belum berani menyelami dirinya sendiri. Ya Mm-mm. sebaiknya ada pendampingnya yang memang expert ya. Tetapi Mm. kalau sudah sekiranya mantap, sudah, oh ya saya berani lah gitu. Ya sudah, coba ditanyakan di dalam keheningan, ya, di dalam keheningan, di dalam kemesraan dengan diri sendiri itu tanyakan. Pada umur 19 tahun ada kejadian yang tidak mengenakkan tidak? Ada kejadian traumatik yang menerpa saya atau tidak? Nah, gitu. Kemudian setelah bertanya itu,
rasakan beberapa saat sensasi tubuhnya seperti apa. Jika setelah bertanya semacam itu kemudian di dalam tubuhnya merasakan sensasi ketidaknyamanan, ya mungkin tubuhnya merasa tidak nyaman atau justru tubuhnya merasa lemas dan sebagainya gitu, intinya sensasi negatif, berarti mungkin sumber masalahnya ada di tahun itu, ada di tahun 2000 ketika usia 19 tahun itu. Tetapi nggak ada, di sini enak. Coba mundur lagi di tahun 2018, ada lagi nggak? Ada nggak ya? Misal nggak ada, tarik mundur terus sampai ditemukan nanti, sampai ditemukan rasa ketidaknyamanan itu ada ketika Wita di usia berapa. Nah, itu namanya timeline ya, cara mencari trap emotion kita, emosi kita terjebak di mana. Karena emosi itu kan ada, jadi emosi itu ada karena sebab suatu peristiwa kan. Misal peristiwanya tentu peristiwa yang traumatik ya. Tetapi kan kadang itu tidak semua orang itu peristiwa traumatik itu ingat. Banyak orang itu yang lupa akan peristiwa traumatiknya. Jadi secara sadar itu dia sudah melupakan peristiwa traumatiknya itu. Tetapi di bawah sadarnya itu kan dia masih tersimpan gitu. Jadi di alam bawah sadar kita, di pikiran bawah sadar kita, memori-memori traumatik itu masih tersimpan. Jadi makanya seringkali saya kok merasa nggak nyaman ya ketika melakukan hal-hal tertentu, padahal ya kayaknya biasa-biasa saja gitu. Nah, itu kemungkinan juga ada traumatik di masa lalu. Nah, cara mencarinya semacam itu. Makanya kayak kasusnya yang kita bahas ini adalah takut melangkah, takut menentukan pilihan, takut mengambil keputusan. Coba cari di timelinenya. Itu ada problem kapan? Ada problem yang menyebabkan itu. Ya, ditarik garis waktu itu. Nah, gitu caranya. Berarti untuk melepaskan belenggu itu kan tadi kan yang Mas Dika jelaskan itu yang masa lalu, kesalahan masa lalu. Betul, yeah. Nah, berarti untuk melepaskan belenggu untuk kekhawatiran masa depan yang akan dibuat melangkah itu sebenarnya diberesin dari yang masa lalu dulu. Iya. Karena yang di belakang ini kan dia gondeli. Ya, dia gondeli kita yang sekarang ini. Jadi kita mau melangkah lagi itu susah. Apalagi tadi saya katakan ada dua-duanya, digondeli ini dan dihalangi oleh jadi masa kalau depan misalkan itu. ada dua itu digondeli sama masa lalu sama masa depan. Untuk yang masa depannya caranya gimana? Bereskan yang masa lalu dulu. Karena biasanya itu kalau digondeli masa lalu, hampir mayoritas itu ya masa depan juga mengkhawatirkan gitu. Makanya bereskan dulu. Istilahnya itu gini, kita harus berdamai dulu dengan diri kita, menerima. Jadi menerima, nah ini kalau sesuai dengan kalimat yang sering kali Ustadz Mustamir sampaikan ya. Jadi menerima itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, ya kan? Jadi yang sudah terjadi itu kan masa lalu. Nah, tetapi ketika kita memikirkan, misal saya sedang khawatir besok saya ini enggak ya, besok saya itu enggak ya, kan saya mikir itu. Besok itu kan belum terjadi, tapi kan saya sudah memikirkannya. Ketika saya sudah memiliki rasa khawatir terhadap hari esok, itu berarti sudah terjadi. Jadi gini, saya kan khawatir terhadap hari besok di pikiran saya, itu berarti sudah terjadi. Dia terjadi di pikiran saya. Ya kan? Terjadi di pikiran. Yeah. Tetapi walaupun itu baru di pikiran, itu sudah terjadi namanya. Sudah terjadi secara secara langsung di pikiran saya. Secara langsung di pikiran. Maksudnya sudah terjadinya itu maksudnya bukan terlakukan, tapi secara fisik. Tapi secara pikiran itu dia sudah real ya, dia sudah nyata secara pikiran. Dan itu juga menjadi penghambat. Maka dari dua-duanya itu ya, solusinya ya satu, harus diterima. Baik belenggu masa lalu itu atau
kekhawatiran atau kecemasan atau ketakutan masa depan itu harus diterima. Karena ketika kita sudah memikirkan atau sudah berpikir tentang kekhawatiran masa depan, itu berarti sudah terjadi di pikiran kita. Makanya dua-duanya harus kita terima dulu. Agak jelimet ya, tapi ya semoga bisa dipahami. Berarti itu tadi, ketika kita sudah melihat timeline ke belakang, udah merasakan, tapi walaupun kita misalkan sudah nih ya, sudah kembali ke masa lalu, merasakan ada yang nggak beres, ternyata ini yang nggak beres, tapi kayaknya untuk terus jalan ke depan itu nggak mudah langsung set gitu, kayaknya masih butuh keberanian untuk bisa melangkah ke depannya lagi gitu ya. Jadi maksudnya nggak cuma dilakukan sekali dua kali kayak gitu. Betul. Karena gini, traumatik itu biasanya berlapis, dia bertumpuk. Misal bisa jadi awalnya itu traumatik terjadi ketika kecil dulu, misal dibentak sama orang tua. Nah, misal dibentak orang tua awalnya itu, kemudian di usia beberapa tahun setelahnya ada peristiwa traumatik lagi yang identik atau mirip-mirip dengan itu, sehingga itu numpuk. Nanti ada lagi berlapis, numpuk terus. Makanya membersihkannya itu mesti bertahap, tidak. Jadi memang tidak bisa langsung sekali instan bersih gitu. Harus sering-sering dikoreksi di timelinenya itu tadi gitu. Nah, berarti kalau gitu tuh maksudnya rasa penyesalan atau rasa kekhawatiran itu nyata ya Mas ya? Ya nyata. Jadi rasa kekhawatiran itu nyata. Nyata karena kenapa nyata? Karena sudah ada di alam pikiran kita. Nah itu berarti nyata. Tapi wujud fisiknya belum ada loh ya. Wujud fisiknya kan belum ada. Wujud realitas, kejadian secara fisiknya kan belum ada. Jadi misal, misal saya merasakan kekhawatiran gini, saya besok kalau tidak kerja gimana ya? Kan saya ini masih hari ini. Tapi kan pikiran saya, besok kalau saya tidak kerja bagaimana ya? Kan belum tentu saya besok nggak kerja, ya kan? Berarti secara realitas itu belum terjadi. Tetapi pikiran saya yang mengatakan besok kalau saya tidak kerja bagaimana ya? Itu berarti sudah terjadi di pikiran saya. Nah itu yang menjadi belenggunya juga. Nah gitu. Oke. Jadi solusinya apa nih Mas? Nah solusinya ya. Jadi tadi ketika nanti sudah ketemu nih, misal sudah ketemu problemnya di mana sih? Jadi ketika sudah mencari di timeline kehidupan kita tadi sudah ditemukan akar masalah kita sebenarnya di mana sih? Ketika di usia 10 tahun misalnya ya. Nah, coba ketika Wita membayangkan usia 10 tahun itu, rasakan tubuhnya, rasakan fisiknya. Karena emosi itu dia mencari inang, jadi dia nempel. Ya, emosi itu nempel di sel, di organ-organ tubuh kita tertentu, di mana ya terserah dia mau nempel di mana. Itu namanya trap emotion. Nah, istilahnya trap emotion atau emosi yang terjebak. Nah, rasakan itu. Jadi kan tubuh kita misal merasakan ketidaknyamanan, dirasakan di mana ketidaknyamanan itu terjadi. Jika tubuh yang tidak nyaman itu memungkinkan untuk dipegang. Jadi misal yang nggak nyaman di lutut nih, ya kan? Pegang lututnya, ajak komunikasi. Jadi kita mengajak komunikasi rasa traumatik itu. Jadi wahai rasa traumatikku, ya jadi diselami ya, diterima. Wahai rasa traumatikku, maafkan aku dan mulai sekarang aku menerimamu. Ya. Tidak apa-apa meskipun ketika kita mengungkapkan itu rasanya belum dalam, belum kena, enggak apa-apa. Tetapi minimal dituntun secara fisik dulu. Nah, biasanya kalau rasa traumatik itu agak dalam, meskipun kita sudah ngomong secara fisik, batin masih ada penolakan. Ya. Tetapi ketika kita ulang-ulang, ya kita terus selami, kita ulang-ulang, kita terima, ya nanti lama-lama dia akan menerima, dia akan luruh. Nah, ketika itu luruh, nanti coba dicari lagi, ada lagi enggak? Kalau ada lagi bersihkan terus. Tetapi kalau misal dia
rasa ketidaknyamanan itu muncul di anggota tubuh yang nggak bisa kita jangkau ya, misalnya di belakang misalnya susah kita jangkau, ya sudah cukup sadari saja. Sadari rasa ketidaknyamanan itu dan terima. Nah, tentu ya sebelum memulai itu harus relaksasi dulu. Posisikan tubuh supaya rileks, supaya tenang. Karena kalau kita memulainya dengan tegang, dengan ego, ya nggak bisa, gagal. Malah justru akan menambah masalah lagi. Gitu. Oke. Jadi biasanya sekarang kan banyak kayak di apa namanya di AI foto-foto kita sekarang sama foto masa kecilnya kayak gitu ya, kayak ngobrol sama masa kecil kita kayak gitu ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman untuk tips kali ini, sharing-sharing kita kali ini. Mungkin agak agak jelimet-jelimet untuk yang baru pertama mendengar kayak gitu ya. Kalau misalkan mau ada yang didiskusikan silahkan komentar, tulis di kolom komentar, ntar bakal kita diskusikan bareng lagi. Cukup nih Mas berarti ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.